Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Abdullah, bisa terpanggil Pak Hafid. Saya guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Sam BTW, bener, pinter, keker, bisa. Tujuan pembelajaran setelah menyimak video ini diharapkan para siswa memahami alat-alat pelindung diri yang biasa dipergunakan di industri dan di bengkel otomotif. Alat pelindung diri atau APD adalah komponen alat yang mampu memberi perlindungan ekstra pada seseorang dari risiko menjadi korban kecelakaan kerja. Dengan kata lain, APD merupakan perlengkapan wajib yang harus digunakan saat bekerja. Umumnya penggunaannya disesuaikan dengan tingkat bahaya serta risiko yang harus dihadapi baik oleh para pekerja maupun orang-orang di sekelilingnya, sehingga diharapkan proses kerja dapat berlangsung aman untuk semua pihak. Bagian-bagian APD kita mulai dari kepala, kemudian ada pelindung mata, kemudian ada pelindung telinga, kemudian masker, kemudian rompi safety, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Yang pertama, pelindung kepala atau helm pengaman berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasa denik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Kebisingan adalah masalah umum yang ditemukan di banyak tempat kerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Kehilangan pendengaran adalah proses bertahap dan kurang terlihat dibandingkan dengan jenis luka lain di tempat kerja lainnya. Nomor 3, kacamata pengaman atau safety glass. Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Yang keempat, alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, uap, asap, gas, dan sebagainya. Yang kelima, pelindung tangan. Pelindung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari paparan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores, terinfeksi zat patogen, virus, bakteri, dan jasa denik. Yang keenam, alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasa denik atau tergelincir. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan, sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi binatang, mikroorganisme, patogen dari manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. Yang kedelapan, ada alat pelindung jatuh perorangan. Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung, dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Nomor 9, pelampung. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan pengguna agar dapat berada di posisi tenggelam atau melayang di dalam air.
Berikut penampilan seorang teknisi dengan menggunakan pakaian kerja yang baik. Dia menggunakan topi bersih, seragam bersih, pakaian yang tepat, gaya rambut yang bersih, kemudian sabuk tanpa gesper, kain lap bersih dalam saku, tanpa jam atau cincin, tanpa gantungan kunci, dan menggunakan sepatu safety yang bersih. Sedangkan di slide berikutnya kita lihat seorang teknisi yang tidak baik. Dia tanpa menggunakan topi, menggunakan pakaian kerja yang kotor, menggunakan sabuk yang memiliki gesper, kemudian ada ring kunci, dia menggunakan jam tangan, kondisi tangan kotor, dia menggunakan cincin, kemudian dia tidak menggunakan sepatu safety. Selanjutnya kita akan bahas tentang peralatan pelindung kendaraan yang biasa digunakan di bengkel, yang terdiri dari 1 floor mat, 2 seat cover, yang ketiga fender cover, yang keempat front cover, yang kelima steering wheel cover, dan yang keenam wheel stopper. Kita bahas yang pertama, floor mat. Floor mat berfungsi untuk melindungi mobil yang diservis dari pijakan kaki mekanik yang kotor pada saat melakukan servis, pemeriksaan, ataupun pada saat test drive. Kemudian yang kedua, seat cover memiliki fungsi untuk melindungi kursi dari kemungkinan kotornya baju mekanik juga pada saat melakukan test drive. Sedangkan yang ketiga ada fender cover dan front cover, itu memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi bodi kendaraan baik samping kiri, samping kanan, ataupun grill bagian depan kendaraan dari kemungkinan kotor oleh pakaian mekanik ataupun tergesek oleh komponen. Yang kelima ada steering wheel cover. Steering wheel cover berfungsi untuk melindungi setir atau roda kemudi dari kemungkinan kotor dari tangan mekanik pada saat melakukan servis, pengukuran, ataupun pada saat test drive. Kemudian yang keenam ada wheel stopper. Wheel stopper digunakan untuk mengganjal kendaraan supaya kendaraan tidak bergerak maju ataupun mundur pada saat kita melakukan servis. Sikap kerja seorang mekanik yang baik itu harus selalu bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau sesuai panduan buku panduan reparasi manual, sehingga seorang mekanik pada saat melakukan pekerjaannya dia tidak mengetahui bagaimana teknik servis, maka yang harus dia lakukan adalah salah satu di antara dua. Yang pertama adalah membaca buku. Dia membuka buku panduan reparasi manual untuk mengetahui bagaimana proses pemeliharaan atau proses perbaikan yang harus dilakukan. Apabila tidak membaca buku, maka alternatif yang bisa dia lakukan adalah dengan berdiskusi dengan rekan yang memiliki kompetensi lebih tinggi di atasnya, sehingga dia menjadi mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan atau perbaikan yang dia tidak pahami. Baik, itu saja materi dari Bapak. Semoga materi Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat belajar dimanapun berada. Salam BTB, bener, pinter, keker, bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.